Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Dan di video kali ini gue excited banget nih, karena kita itu akhirnya syuting di studio baru kita. Wes, bisa dibilang ini hal yang gue excited banget ya, dan gue tunggu-tunggu dari dulu, dan akhirnya kesampaian juga. Nah, ngomongin soal hal yang baru, Vivo juga ngunculin salah satu lini smartphone mid-range terbaru mereka, yaitu Vivo T1 series. Dan sekarang di tangan kanan gue ini udah ada Vivo T1 5G. Yes, ini adalah mid-range dari Vivo yang ngedepanin sektor performa banget. Dan di sini kalau kita lihat tagline-nya Vivo Indonesia, HP ini tuh dikasih tagline Get Set Turbo nih, which is ini tuh bisa ngegiring opini kita kalau HP ini tuh adalah HP yang ngebut. So, kebetulan HP ini udah gue pakai 2 minggu, dan kira-kira apakah HP ini emang sengebut itu? So, buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi, seperti biasa langsung aja check this out. Oke, pertama-tama mungkin gue bakal kasih apresiasi dulu kali ya buat Vivo Indonesia yang udah berani ngehadirin HP mid-range yang performance oriented. Suatu hal yang gak biasa, tapi menurut gue ini tuh adalah ide cemerlang gitu dari Vivo. Karena kalau seandainya kita lihat konsumen sekarang, di Indonesia ini tuh menurut gue banyak banget konsumen yang nyari HP yang ngedepanin sektor performa. Nah, Vivo T1 5G ini tuh hadir buat ngejangkau orang-orang yang punya kebutuhan tersebut. Dan pertama-tama kita bakal mulai start dulu nih, ngomongin soal sektor performanya si Vivo T1 5G ini. Di sini kita bakal start dulu ya dari sektor performanya, di mana HP itu dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810 5G, yang dimana chipset ini juga udah mendukung fabrikasi 6 nanometer, which is ini tuh bikin HP ini jadi hemat daya. Gak cuma itu aja, HP ini juga dibekali dengan sistem liquid cooling yang mengcover sampai 5 komponen, which is kalau seandainya gue lihat saat ini bisa dibilang adalah liquid cooling yang paling advance gitu, yang ada di kelas smartphone mid-range. Nah, dari spek tersebut mungkin harusnya kalian udah mulai kebayang ya, kira-kira gimana nih mengenai performanya si Vivo T1 5G ini. Well, kalau menurut gue pribadi secara performanya bisa dibilang HP ini tuh sacet-sacet lah kalau kata anak-anak zaman sekarang. Software Vantage OS 12 dan juga Android 12 di HP ini tuh menurut gue ngasih experience yang snappy banget. Dan gak cuma itu aja, di sini menurut gua Vantage OS 12 juga udah upgrade banget nih, karena sekarang ini udah hadir dengan bloatware yang minim banget. Untuk varian yang gue pegang kali ini adalah yang varian RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Dan gak lupa juga ada fitur 8GB plus 4GB extended RAM yang tentu aja bikin multitasking kalian bakal jauh lebih lancar. Well, sebenarnya HP ini tuh juga hadir juga ya dengan varian 4GB RAM dan juga storage 128GB. Tapi semuanya itu tentu aja balik lagi ya ke kebutuhan kalian. Kalian itu adalah tipe user yang pakai HP untuk multitasking berat atau tipe orang yang pakai HP untuk multitasking ringan aja. Kalau seandainya kalian itu adalah heavy user, maka yang varian RAM 8GB adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau seandainya kalian itu adalah user yang lebih mencondongkan untuk pemakaian ringan, maka menurut gua RAM yang 4GB juga udah cukup kenceng. Well, ngomongin soal kenceng, kira-kira kalau seandainya dipakai gaming, gimana nih HP ini? Well, sepanjang gue pakai HP ini, gue udah coba 2 game andalan gue, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan untuk PUBG Mobile, HP ini tuh lancar banget lah, gak ada kendala sama sekali malah bisa dibilang. Untuk Genshin Impact pun, gue juga ngerasa dampak dari liquid cooling di HP ini tuh bekerja dengan baik banget. Karena sepanjang gue main Genshin Impact di grafik medium, rata-rata tuh HP midrange biasanya tuh bakal demam dan juga banyak frame drop. Tapi, di Vivo T1 5G ini tuh agak sedikit beda. HP ini gue pakai untuk gaming sekitar 15 menitan. Di sini tuh suhunya cuman anget-anget dikit aja. Dan ngomongin soal stabilitas performanya pun, HP ini bisa dibilang juga stabil banget. Tentu aja stabilitas performa dari HP ini tuh nggak terlepas dari sistem liquid coolingnya yang tadi gue udah mention di awal. Dimana kalau seandainya kita lihat klaim dari Vivo itu ngeklaim kalau sistem liquid cooling yang mengcover 5 komponen di HP ini tuh bisa nurunin suhu sampai 10 derajat Celcius. Selain itu ada juga fitur-fitur pendukung untuk gaming lainnya seperti Multi Turbo 5.5 dan juga Ultra Game Mode 2.0, yang dimana menurut gue fitur ini tuh ngasih total control banget nih buat kalian dalam maksimalin experience gaming di HP ini. Nah, tadi kan kita udah ngebahas mengenai performa ngebutnya si Vivo T1 5G ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, yang namanya performa ngebut ini tuh kurang afdol kalau seandainya nggak diimbangin sama baterai yang awet. Nah, di sini Vivo T1 5G juga hadir dengan baterai yang gede, yaitu 5000 mAh. Dan di sini tuh Vivo ngasih klaim nih kalau HP ini tuh kuat dipakai gaming hingga 9 jam nonstop.
Well, gue sih emang gak coba buat gaming di HP ini sampai 9 jam nonstop ya, karena emang gue itu bukan hardcore gamer. Tapi di sini tuh so far untuk experience gue sehari-hari pakai HP ini tuh bisa dibilang awet banget ya. HP ini tuh even baterainya bisa bertahan 1 harian penuh untuk pemakaian intens. Dan gak jarang juga HP ini tuh bisa bertahan sampai 2 hari tanpa perlu charging sama sekali. Ngomongin soal chargingnya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan fitur 18 watt fast charge yang somehow menurut gua sebenarnya di tahun 2022 ini mungkin banyak yang udah nilai ya charger 18 watt ini adalah suatu yang biasa-biasa aja. Tapi kalau seandainya kalian itu ngeliat market smartphone saat ini, at least ini tuh jauh lebih baik lah timbang smartphone yang ngasih charger 10 watt aja atau bahkan yang nggak ngasih charger sama sekali. Nah, lalu kan tadi kita udah bahas mengenai performa dan juga baterainya. Kali ini, gua tuh bakal bahas ya dari sektor yang mungkin biasanya tuh ada di bagian awal video gua, yaitu mengenai sektor desain dan juga layarnya. Well, sektor ini emang sengaja gue bahas di tengah karena jujur menurut gue untuk performanya Vivo T1 5G itu emang semenarik itu. Dan di sini menurut gue untuk secara desainnya pun HP ini juga nggak kalah menarik nih. Karena di sini Vivo T1 5G hadir dengan desainnya stylish dan cocok banget buat anak muda. Dan di sini tuh Vivo T1 5G juga hadir dengan desain bodi mengotak ya, yang dinamain oleh Vivo 2.5D flat frame design. Desain kayak gini tuh menurut gue bakal oke banget di tangan karena HP ini tuh jadi berasa solid. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang gue suka, dimana bagian belakang HP ini tuh bener-bener enak banget nih buat dipegang. Karena secara teknologinya pun, HP ini tuh pakai teknologi crystalline matte yang bikin HP ini jadi anti sidik jari dan juga anti lecet. Lalu beranjak ke bagian sampingnya, Vivo T1 5G ini dibekali dengan ultra fast side fingerprint. Dan beranjak ke bagian depannya, Vivo T1 5G ini hadir dengan ukuran layar gede nih, yaitu sebesar 6,58 inch dengan resolusi Full HD+. Meskipun emang layarnya ini tuh belum pakai AMOLED, tapi menurut gue untuk kualitas layarnya HP itu udah cukup vibrant dan juga tajam. Dan di sini tuh gue nemu alasan kenapa layarnya ini tuh tetap kelihatan vibrant karena HP ini tuh layarnya udah mendukung teknologi DCI-P3 Color Gamut. Vivo pun juga nyebut fitur ini dengan nama Color Full Screen yang ngasih warna vibrant. Sehingga untuk tampilan layarnya HP ini tuh bakal cocok banget untuk dipakai multimedia. Meskipun HP ini secara speakernya masih pakai setup mono speaker aja. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngomongin soal kamera. Mungkin sektor ini bisa dibilang bukan fokus utama nih dari Vivo T1 5G ini. Tapi kalau di sini kita ngomongin setupnya sendiri, Vivo T1 5G ini tuh dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk kamera utamanya sendiri, Vivo T1 5G ini dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel night camera. Gak cuma itu aja, HP ini juga dibekali dengan 2 megapiksel super bokeh dan juga super makro. Dan untuk kamera depannya, Vivo T1 5G ini dibekali dengan kamera depan 16 megapiksel super night selfie. Nah, sebenarnya pertanyaan gue tuh masuk ya saat gue ngeliat hasil-hasil fotonya si Vivo T1 5G. HP ini kan adalah HP yang gak gitu fokus di sektor kamera. Tapi menurut gue cukup salut ya, karena hasilnya ini tuh bisa dibilang udah tajam dan juga cukup vibrant. Meskipun emang ada sedikit inkonsistensi dari sektor HDR-nya, tapi menurut gue secara overall hasil foto yang gue tangkap ini tuh selalu bagus nih, baik di kondisi daylight ataupun di kondisi low light. Hai guys, jadi sekarang gue nyobain rekaman kamera depannya Vivo T1 5G. Dan sekarang ini gue lagi pakai di resolusi mentoknya ya, di 1080p 30 fps. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian untuk stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Ada suara motor. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya.
Jujur kalau seandainya kita ngomongin soal harga, sampai detik ini gue masih belum tahu harga dari Vivo T1 5G. Tapi kalau seandainya HP ini dibanderol dengan harga 3 jutaan, mungkin HP ini bakal jadi HP yang worth it banget nih buat kalian beli. HP ini bisa dibilang adalah HP yang performance oriented banget. Dan overall sebenarnya gue bisa bilang HP ini tuh lagi-lagi adalah HP yang all rounded ya. Karena dari sektor performanya, dari sektor baterai, sampai sektor kamera, HP itu so far bagus banget. Sehingga menurut gue secara overall si Vivo T1 5G ini tuh layak banget buat kalian pertimbangin kalau seandainya kalian tuh lagi cari handphone mid-range. Kalau seandainya kalian pengen beli HP ini, kalian langsung aja bisa menuju official account Shopee-nya Vivo Indonesia yang udah ada di kolom deskripsi. Dan palingan segitu dulu aja nih video review gue mengenai si Vivo T1 5G. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe juga channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.